Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Edukasi Dr. Erwin. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas seputar asma. Nah, jadi asma itu merupakan penyakit apa? Nah, asma atau mungkin nama lainnya dibilang selesma atau mungkin juga bengek ya, merupakan penyakit sesak nafas ya gampangannya. Jadi penyakit ini merupakan penyakit alergi. Nah, entah itu alergi terhadap udara atau mungkin juga dari faktor makanan ya. Yang penting alergi karena sistem imun kita menolak karena ada rangsangan dari luar maupun dari dalam. Nah, gejalanya seperti apa sih asma? Kita dapat mengenali asma secara mudah, yaitu dengan suara ngik-ngik. Jadi kalau kita tarik nafas ya, suaranya bisa ngik, mengembuskan nafas juga ngik. Nah, itu sangat sangat jelas. Kalau orang sudah seperti itu, biasanya bisa dikategorikan asma. Ya. Kemudian prevalensinya ya semakin tahun biasanya semakin banyak asma. Karena apa? Karena selain mungkin faktor tubuh kita sendiri, faktor cuaca juga semakin tidak baik ya. Polusi udara, debu ya, terus juga mungkin pabrik juga mungkin semakin banyak. Jadi bagi penderita asma ini sangat mengganggu dan jumlahnya juga meningkat. Terus asma sendiri juga diklasifikasikan mungkin menjadi 3 ya, ringan, sedang, berat. Kalau ringan mungkin bisa tanpa obat ya, semakin tambah grade-nya, sedang, berat itu ya semakin berat. Misalnya seminggu bisa beberapa kali ya, itu kalau sudah berat ya, dan dibantu obat mungkin kambuh-kambuhan ya. Ada lagi yang paling parah, namanya status asmatikus, itu harus di rumah sakit ya, karena diobati wis nggak sembuh-sembuh, kebal, mendal atau gimana ya. Jadi harus dibantu oksigen, obat-obatan, dan injeksi, dan mungkin diuap juga. Nah, terus apa sih yang harus diperhatikan kalau mungkin orang atau mungkin anak-anak, dewasa maupun anak-anak terkena asma? Ya karena mengganggu di mananya asma. Asma nomor 1 kalau ke anak-anak yang paling mengganggu adalah tumbuh kembangnya. Karena apa? Anak-anak akan memakai energi yang lebih untuk bernafas, sehingga bisa kurus dan mungkin tinggi badannya juga terhambat, atau mungkin stunting juga bisa ya istilahnya ya. Karena nafas yang berat ini mengeluarkan cukup banyak energi ya. Kemudian asma juga menyebabkan gangguan jantung dan darah tinggi ya. Dengan menyempitnya paru-paru ya, jantung akan memompa lebih keras. Biasanya penderita asma seketika periksa di tensi cenderung tinggi. Nah, karena kalau salah obat ya, diobati tensinya turun, tapi tetap asmanya tidak terobati, jadi mungkin naik lagi. Ya harusnya mungkin diobati, dicek asmanya dulu, apakah memang benar darah tinggi murni atau bukan ya. Jadi asma bisa menyebabkan darah tinggi. Kalau darah tinggi pasti juga ganggu oksigen sama kerja jantung juga meningkat. Ya pada orang tua harus hati-hati ya. Kemudian mungkin juga tanda lain mungkin batuk yang nggak sembuh-sembuh ya. Kita harus mikir, ini batuk apa sih kok nggak sembuh-sembuh ya. Bisa jadi kita punya asma yang tidak ketahuan ya. Harus periksa ya. Kemudian karena asma ini kalau yang berat ya, kita harus waspada karena dapat menyebabkan kelelahan otot. Kalau sudah lelah ototnya, otot dada kita lelah, nah, tubuhnya hipoksia atau mungkin kurang oksigen. Nah ini kuku sama mungkin bibir dulu ya. Bibir ini kalau sudah kebiruan atau mungkin sampai kuku ya biru, keringet dingin, ya itu harus hati-hati, harus segera ke rumah sakit untuk dapat pertolongan ya, karena bisa meninggal biasanya ya. Jantungnya enggak apa-apa, orangnya masih muda, asma berat, sampai kebiruan, jangan sampai terlambat untuk periksa ya. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan untuk mencegah ya? Untuk mencegah nomor 1 kita harus olahraga ya. Dengan olahraga biasanya sih renang ya, itu tujuannya untuk bukan menyembuhkan tapi untuk menguatkan otot-otot pernafasan kita. Jadi otot kita lebih kuat untuk tarik nafas ya. Tapi juga perlu diingat kalau renang jangan sampai terlalu lama karena juga dingin ya. Lelah berenang, dingin, pulang renang malah kumat, malah sesak ya. Mungkin kalau renang
1 jam ya sudah cukup lah, sudah cukup lama ya, pokoknya benar-benar olahraga. Kemudian kita harus jaga makanan, karena makanan banyak yang menyebabkan alergi ya. Kita bisa cari satu-satu ya, biasanya paling banyak sih telur, mungkin dari pindang ya, ikan pindang, seafood, ikan asin, gerih ya, nama lain. Dan mungkin produk-produk unggas ya, itu yang banyak. Biasanya yang aman sih cenderung yang daging sapi biasanya, atau kaki empat lebih aman. Tapi kalau mau pasti ya cek darah ya, cek alergi. Ya ada biaya ya, mungkin sekitar 2 jutaan itu lengkap. Mulai dari debu ya, cek alergi debu tidak, alergi coklat, mungkin dari bulu-bulu binatang sampai makanan ya, itu ada di lab ya. Kemudian kita harus menghindari yang namanya polusi udara. Kalau asma kita hindari lah yang mungkin bakar-bakar sampah ya, orang merokok kita jangan dekat-dekat. Kemudian kita jangan memakai obat nyamuk bakar atau obat semprot yang bau-bauan ya, nah, termasuk parfum atau mungkin deodoran atau apa. Kita harus hati-hati ya, kira-kira sendiri kuat apa tidak. Kemudian karena kita asma gangguan pernapasan, tentunya sesak mengganggu ya. Kita harus jaga diri jangan sampai terkena flu ya. Jadi jangan jaga stamina. Kalau udah punya asma, hidungnya pilek juga, nah, nafasnya sangat berat ya, sangat tersiksa ya. Kemudian setelah kita sudah macam-macam tadi pencegahannya, jangan lupa kalau perlu kita harus sesekali foto ya, foto rutin mungkin setahun atau mungkin 2 tahun untuk memastikan tidak ada penyakit paru-paru tambahan ya yang memperberat asma seperti TBC atau mungkin bronkitis ya, dan yang lain-lain ya. Mungkin corona juga bisa ya. Nah, tapi kita harus jaga diri ya. Kemudian untuk faktor pekerjaan, ya ini banyak pekerjaan mungkin peternakan ya, di kandang atau mungkin kandang ayam ya, peternakan yang banyak bau ya, bau pakan, bau kotoran, mungkin juga bulu-bulu binatang, nah itu sangat beresiko. Jadi jangan lupa pakai masker atau pelindung diri ya. Juga untuk pekerja yang di ruangan yang ber-AC, yang kalau memang tidak tahan dingin, asmanya karena gak kuat dingin atau alergi dingin ya, harus dikira-kira sendiri bagaimana menanggulangi. AC-nya jangan terlalu dingin, mungkin misalkan suhunya 25 atau 26 ya. Jadi biar tidak kumat ya. Kalau terpaksa bagaimana ya, tadi pakai pencegahan yang lain, kita jaga stamina, olahraga dan yang macam-macam ya. Kemudian lain-lain kita harus jaga lambung kita, mah ya, sakit mah. Karena sakit mah kalau sampai asam lambung naik juga memicu untuk serangan asma. Jadi jaga makanan, jangan sampai lambung kita sampai telat makan ya, baik terlalu banyak sambal ya, merangsang tenggorokan, asmanya kumat. Ya mungkin itu tip pencegahannya. Nah sekarang untuk obat. Untuk obat mungkin kalau merek bebas sudah banyak yang tahu ya, kayak mungkin asma suhu atau mungkin Teosal ya. Nah, jadi kalau gampangannya diingat-ingat, obatnya bisa seperti salbutamol ya, ini cukup murah, ada aminofilin, teofilin ya. Ini obat-obatan yang cukup umum dan gampang didapat ya. Tapi harus hati-hati karena ada efeknya. Efeknya apa? Biasanya gemeter ya. Entah jantung kita gemeter atau kayak apa ya bahasanya, mungkin lemes atau ngowel ya. Itu jadi harus dosisnya harus benar-benar pas ya. Kalau ke dokter mungkin bisa dijelaskan, disesuaikan. Kalau mungkin darurat harus punya pengalaman sendiri. Boleh coba separuh atau gimana ya. Kemudian tadi ada salbutamol, aminofilin ya, teofilin. Ini obat-obat yang ada resiko kalau kebanyakan karena ada sifat toksiknya ya. Ini toksiknya sampai muncul gejalanya tadi ya. Nah, kemudian lain-lain mungkin bisa dibantu dengan obat steroid ya, macam-macam jenisnya ya. Ada dexametil ya. Selain itu juga tersedia obat semprot ya, yang praktis bisa dibawa-bawa macam-macam ya, mungkin Pentolin, ada Berotec. Ini juga banyak yang
gagal memakai obat semprot karena salah nyedotnya. Kadang orang cuma dicos-cos kena di mulut kayak mungkin penghilang bau nafas mungkin ya, padahal cara makainya bukan seperti itu, tapi buang nafas sampai habis, ditaruh di mulut, dipencet sambil tarik nafas panjang. Nah itu yang benar. Kadang saya temui pasien-pasien masih salah, kok enggak sembuh ya, cuma disemprot gini, kadang enggak kerasa ya, karena cara makainya salah ya. Padahal itu cukup praktis untuk dibawa-bawa kemanapun ya. Kemudian untuk obat-obat yang lain ya, saya sarankan kalau pasiennya sudah lebih tua atau mungkin sensitif ya, beli obat sesak yang lebih bagus atau mungkin yang lebih mahal sedikit ya daripada obat-obatan yang tadi. Jadi efek sampingnya lebih sedikit. Nah, contohnya Procaterol itu kelasnya lebih baru ya. Jadi tidak terlalu berdebar. Memang harganya lebih mahal ya. Kemudian kalau memang Anda cukup sering kumat, asma atau sesaknya, ya lebih baik beli alat uap sendiri atau nebulizer, itu enak dipakai ya. Mungkin kalau untuk harian aman, boleh dipakai air infus saja, jadi untuk melembabkan, untuk mengeluarkan riak. Kalau kurang, kalau sering kumat ya beli obat sendiri ya, seperti Ventolin, mungkin ada Combiven, ada Pulmicort. Tapi kalau khusus obat-obatan, kalau untuk anak-anak harus hati-hati ya, ada yang boleh, ada yang tidak. Lebih baik konsultasi dulu. Ya kalau sudah kenal obat, tentunya sangat gampang ya. Dan obatnya mungkin masih boleh beli sendiri, obat-obatan untuk sesek. Selain itu, tadi untuk olahraga ya, saya tambahkan untuk olahraga itu juga misalkan lari ya. Lari itu mengeluarkan adrenalin. Ya, adrenalin itu sendiri bisa membantu membuka saluran pernafasan ya. Untuk obat sendiri kalau di rumah sakit juga bisa. Nah, namanya ya obatnya sama adrenalin. Jadi itu kalau kita bisa lari cepat gitu ya, seketika itu mungkin lebih longgar. Jadi orang yang lebih sering olahraga, adrenalin keluar, asmanya hilang karena itu juga obat langsung dari dalam. Kalau di rumah sakit disuntikan ya adrenalin dari luar, nah, itu termasuk obat juga. Untuk obat-obatan mungkin hanya seputar itu ya, lain-lain tadi jaga lambung, jangan sampai sering sakit ya, kalau sering sakit juga kumat ya. Jangan sampai flu, karena flu nanti juga memperberat ya. Mungkin kalau perlu ditambah vaksin flu 1 tahun sekali boleh ya. Nah mungkin sekian video kali ini ya, kalau ada yang ingin menambahkan atau komentar silakan ya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.